Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan minggu kemarin waktu tidak memadai, maka kami kelompok 5 akan melanjutkan diskusi kami atas pertanyaan teman-teman semua. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rabel. Pertanyaannya yaitu, apakah array dapat menyimpan banyak nilai dengan tipe yang berbeda? Apakah array dapat menyimpan tipe dengan nilai yang berbeda? Array adalah jenis tipe data yang bisa dibilang unik. Berbeda dengan tipe data dasar lainnya, seperti integer, string, dan lainnya. Tipe data array dapat menyimpan satu atau lebih data dalam variabel tunggal, sesuai dengan fungsinya. Tipe data array sangat berguna untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah saudara Rabel sudah mengerti? Terima kasih atas jawabannya, saya sangat mengerti. Baik, terima kasih saudara Rabel. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Kardican. Yaitu pertanyaannya, jelaskan beberapa istilah metode yang berfungsi yang berkaitan dengan array. Sepuluh metode array pada JavaSpec yang wajib kita ketahui. Di antaranya yaitu for add, yaitu metode ini berfungsi untuk melakukan pengulangan di dalam array. Yang kedua, filter. Metode ini berfungsi untuk membuat sebuah array baru dengan memperhatikan kondisi tertentu pada setiap elemen dari array yang sudah ada. Yang ketiga, map. Metode ini berfungsi untuk membuat array baru sambil mencetak atau melakukan operasi terhadap setiap elemen array. Yang keempat, includes. Metode ini berfungsi untuk mencetak apakah pada elemen array memenuhi suatu kondisi atau tidak. Yang kelima itu sum. Metode ini berfungsi untuk mencetak sekurang-kurangnya satu elemen array memenuhi kondisi. Kemudian yang keenam, every. Metode ini berfungsi untuk mencetak apakah setiap elemen dalam array memenuhi kondisi. Ketujuh, reduce. Metode ini berfungsi untuk mereduce elemen array menjadi single file dengan menjumlah setiap elemen dari kiri ke kanan. Yang kedelapan itu sort. Metode ini berfungsi untuk mengurutkan elemen pada array, baik secara ascending atau descending. Yang sembilan itu kontak. Metode ini berfungsi untuk menggabungkan dua array menjadi satu. Yang terakhir yaitu 10, array of. Metode ini berfungsi untuk membuat array dari setiap argumen yang dipassing. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah saudara Kardican bisa menerima jawaban dari saya? Iya, sangat bisa. Tapi kan masih ada beberapa lagi tuh Bang yang sekitar berapa ya itu? Masih ada 4 lagi lah kalau nggak salah Bang.
bisa disebutkan yang lain-lainnya gitu Bang. Baiklah, mumpang saya lagi sendiri, mohon diberi izin waktu untuk menambahkan jawaban. Teman kelompoknya yang lain sudah dihubungi, Reki? Teman saya yang lain sudah saya hubungi, Pak. Oh, berarti belum ada. Kayaknya belum online, Pak. Masih mimpi indah kayaknya. Mumpang saya lagi mencarinya, apakah mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Putra dari kelompok 3 ingin menambahkan jawaban dari Kardican. Atas pertanyaan dari Kardican. Ya, disilakan Aris Putra. Tambahan jawabannya yaitu dalam dunia data, istilah array sharing digunakan untuk menyatakan bagaimana sebuah data disimpan. Array sebagai penyimpanan data memiliki kelebihan dan kekurangan, serta kapan waktu baik untuk menggunakannya. Selain itu, ada pula array pada Python yang memiliki kinerja tersendiri dibandingkan dengan konsep array pada dasarnya. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Aris. Apakah Saudara Kardican bisa dapat menerima jawabannya? Maksud saya itu gini loh Bang. Yang itu tuh kan ada metode dan fungsinya. Jadi kan Abang tadi nyebutkan cuma 10. Sebetulnya ada beberapa lagi tuh yang belum disebutkan. Sebaiknya disebutkan supaya teman-teman yang lain bisa memahami juga Bang. Jadi gitu. Kalau yang disebutin sama Bang Aris tadi itu kayak apa ya, kayak pengertian dari larik Python kalau nggak salah itu Bang. Ya, baik Bang, terima kasih Bang. Mungkin ada teman-teman yang lain yang dapat menambahkan jawabannya atas pertanyaan Saudara Kardican.
Kalau nggak ada yang nambahin silakan di skip aja Bang. Mungkin bisa dilanjutin aja pertanyaannya mungkin. Oke, baik Bang. Kalau nggak ada teman-teman yang mau menambahkan, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf teman-teman, beri waktu saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan atas saudara Aris. Pertanyaannya yaitu jelaskan penjumlahan array. Seperti pada umumnya, ketika kita ingin memasukkan nilai ke dalam array, kita biasanya menggunakan dengan cara perulangan. Hal ini juga sama ketika kita melakukan penjumlahan terhadap array-nya. Pada program ini hanya menginputkan sebanyak 8 nilai. Jika ingin lebih atau kurang dari itu, edit saja angka 7 pada bagian perulangannya. Dan jangan lupa pada bagian array-nya juga dirubah. Mungkin itu saja penjelasan atas penjumlahan array dari jawaban saya. Apakah saudara Aris bisa menerima jawaban dari saya?
Mohon maaf Ki, coba ulangi satu kali lagi. Baiklah, pertanyaannya yaitu jelaskan penjumlahan array. Seperti pada umumnya, ketika kita ingin memasukkan nilai ke dalam array, kita biasanya menggunakan dengan cara perulangan. Hal ini juga sama ketika kita melakukan penjumlahan terhadap array-nya. Pada program ini, hanya mengutipkan sebanyak 8 nilai saja. Jika ingin lebih atau kurang dari itu, edit saja angka 7 pada bagian perulangannya, dan jangan lupa pada bagian array-nya juga dirubah. Apakah Saudara Aris sudah mendengar dengan baik? Ya, terima kasih jawabannya. Saya sudah memahaminya. Baik, terima kasih Saudara Aris. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Dian yang mungkin akan dijawab oleh Saudara Yogi. Dan kayaknya Saudara Yogi belum masuk, Pak. Jadi gimana, Pak? Apakah dilanjutkan pada kelompok lain saja? Itu Yogi. Mohon maaf sudah Reiki. Tapi jaringan saya agak ini Pak. Masalah dikit nih Pak. Jadi mohon maaf belum bisa on cam nih Pak. Patah-patah dia Pak, on cam Pak. Ya nggak apa-apa, silakan dilanjutkan. Baik, berhubungan Saudara Yogi sudah masuk. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Dian yang akan dijawab oleh Saudara Yogi. Oh iya Pak, Saudara Edo Cahyadi katanya tadi izin dulu Pak. Ya ke kantor polisi katanya ada masalah gitu Pak. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Ya baik Pak. Mohon maaf Pak, pertanyaannya kayak yang kemarin yang lupa Pak. Yang mana Pak? Bisa diulang Pak? Yang NR itu Pak ya Pak? INR. Yang INR 35 itu Pak. Kemarin nggak dicatat pertanyaannya. Lupa Pak. Reiki nggak ada nyatat. Bagaimana Saudara Reiki? Catat ke Pak, cuma pertanyaan teman-teman aja Pak. Pertanyaan Bapak nggak kecatat Pak. Yang dari mana dapatnya INR 35 itu kemarin ya Pak? Harus saya coba dulu buka dulu. Kalau yang 3 itu kan baris itu ke bawah. Kalau yang 5 itu kolom ke samping. Terus outputnya itu heksadesimal ke desimal. Yang mana?
Yang di array 2 dimensi itu, Pak. Iya, yang halaman 9 kan? Iya, Pak. Ya. Yang Bapak Eh. nanyakan yang hasilnya itu, Pak, yang INR 35 itu, Pak. Yang 3 itu kan baris ke bawah itu, yang 5 itu kolom ke samping. Ya, Terus Bapak nanya outputnya itu dari heksadesimal ke desimal itu, Pak. hexadesimal ke desimal. Ya, kenapa outputnya itu tidak dalam bentuk angka 1, 2, 3 sampai 5 atau berapa gitu? Kenapa 0x6ffdd0 itu gitu. Yang 0x6ff itu apa gitu? Kenapa itu yang ditampilkan? Kenapa nggak berupa nilai atau angka gitu? Mungkin karena di dalam rumusnya itu jumlah yang melebihi 14 itu ditulis dalam bentuk abjad. Untuk ditambah satunya karena jumlah belakangnya ditambah dengan bilangan desimal. Ini yang apa kan? Yang output programnya kan? Apa, Pak? Kalau nggak salah Bapak menyangkut tentang itu kemarin pertanyaannya, Pak. Ini kan? Iya, Pak. Ya, yang output ini kan. Ya, kenapa hasilnya outputnya seperti ini? Kenapa tidak dalam berupa nilai atau angka gitu? Sebenarnya yang di dalam bentuk output ini apa ini gitu? Kenapa seperti ini outputnya? Karena bentar, Pak. Saya lupa lagi, Pak. Kalau lupa silahkan diingat dulu. Kemudian yang ini. Kenapa ini apa nih? 1C. Ini 28, ini 1C. Kemudian berubah jadi 2D di sini. Itu kenapa? Yang 1C berubah jadi 2D itu karena heksadesimal ke desimal, Pak. Yang mana? Yang itu, Ya, Pak. ini 1C itu ke 2D itu, Pak. enggak, ini coba dijawab dulu. Kenapa ini 28 ini bisa berubah jadi 1C ini? Dari mana datangnya ini 1C ini? Mungkin teman-teman Bentar, yang Pak. lain bisa jawab. Lupa, Pak. Bentar, Pak. Audiens mungkin bisa jawab. Bantu jawab. Baiklah teman-teman, di samping kami masih mencari jawaban atas pertanyaan Bapak Dian, apakah teman-teman bisa menambahkan jawabannya? Boleh membantu untuk menjawabnya, Pak?
Ya, kepada saudara Kevin dipersilakan. Itu kan Pak 28D itu kan di dalam rumus desimal 28D itu sama dengan 1C. Jadi itu diubah Pak. Kalau bisa dibuka aja atau dilihat di rumus. Kalau desimal ke heksadesimal itu maksimalnya itu 16. Kalau melebihi itu ada yang digabungin dengan huruf abjad atau dengan ditambahin seperti kalau misalnya 1D itu tetap satu heksadesimal sampai dengan 16 itu sama dengan 10. Yang melebihi itu biasanya dimasukkan ke huruf abjad Pak. Jadi ada hasilnya 1C. Baik, terima kasih saudara Kevin. Apakah Bapak Dian bisa menerima tambahan jawaban dari saudara Kevin? Coba di apa lagi? Yang bisa bantu jawab lagi. Baik, mungkin ada teman-teman lagi yang mau menambahkan pertanyaan atas jawaban atas pertanyaan Bapak Dian. Ada yang bisa menjelaskannya? Konversinya bagaimana? Cara mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16 basis bilangan heksadesimal dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan heksadesimal. Apabila sisa bagi di atas 9 maka ditulis dalam bentuk huruf seperti 10 sama dengan A, 11 sama dengan B, 12 sama dengan C, 13D, 14E, 15F. Jadi seperti yang tadi. Bisa dijelaskan Kevin, itu yang 28 itu bagaimana bisa menjadi 1C? Itu kan 28 itu kan melebihi dari 9 Pak. Jadi dia ditulis dalam bentuk huruf gitu. Jadi kan habis 15F diulang kembali menjadi 16A 1A gitu Pak. Jadi kalau 17 itu jadi B. Diulang kembali seperti itu kah? Masih kurang tepat. Coba dijelaskan itu kenapa yang kan 28.
ketika dikonversi itu kan konversinya ke heksa itu. Ketika dikonversi ke heksa, kenapa bisa dapatnya nilai dengan 1C? Tadi sudah dijelaskan juga kan sama Kevinnya, itu dilakukan pembagian dengan 16. Ketika dilakukan pembagian dengan 16 itu, kenapa bisa dapatnya 1C? Gitu. Yang anggota yang lain atau audiens bisa bantu jawab? Atau cuma Kevin saja di sini audiensnya? Soalnya itu sudah saya jelaskan juga itu pada sistem bilangan. Ya kan pada pertemuan ketiga itu kalau salah saya jelaskan kepada topik sistem bilangan. Untuk kelompok penyaji bagaimana? Bisa dijawab, bisa dijelaskan? Kalau tidak, Masih dalam pencarian jawaban, Pak. Kalau tidak, kita Mungkin skip ada saja. teman-teman yang lain mau menambahkan jawaban, dipersilakan kalau ada. Kalau sudah tidak ada, silakan di apa aja, Reki ditutup aja. Baik, Pak. Gimana Saudara Yogi? Apakah sudah ketemu? Kalau sudah, kalau tidak ada, saya tutup. Mohon maaf belum ketemu Reki. Ya, baik Saudara Yogi. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu hasil diskusi kami dari kelompok 5. Kalau ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian, saya minta maaf. Saya tutup dengan wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok penyaji. Mungkin kritik dari saya itu seharusnya pertanyaan itu kan sudah 1 minggu itu dipendam. Seharusnya sudah bisa dijawab. Bisa nggak disayangkan kelompok penyaji juga tidak bisa menjawab. Dan padahal itu topiknya juga sudah saya jelaskan pada materi pertemuan ketiga itu sistem bilangan. Jadi untuk kelompok selanjutnya saya harapkan silakan diperhatikan lagi itu topiknya dan saya harapkan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Mungkin untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya. Untuk kelompok 5 nanti silakan untuk makalahnya silakan ditambahkan itu pada bab 3-nya itu untuk pembahasannya. Kemudian kemarin itu ada yang plagiat ya. Oh, bukan ya. Jadi nanti silakan ditambahkan kemudian dicetak dan antar ke kampus.
silakan kita lanjut ke kelompok yang sudah kelompok 1 dan 5 ya. Kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 ada? Ada kelompok 3? Maaf Pak, saya kelompok 3. Ada. Ada Pak, saya. Oke. Untuk makalahnya belum dikirim ya, Kevin? Iya Pak, kemarin mau saya kirim tapi pas ngirim itu udah sekalian saya tulis pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sama penjawabnya Pak, baru mau saya kirim gitu Pak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu silakan untuk kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Silakan. Untuk Aris bisa dibuka. Baik, Vin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil makalah kami. Terlebih dahulu, yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Dian, dan juga teman-teman yang hadir pada saat ini. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Aris Putra. Dan nama kelompok saya Kevin Adrian dan Siti. Ya langsung saja yang akan dipresentasikan oleh Kevin. Kepada Kevin dipersilakan. Oke, baiklah. Apa sebelumnya share saya udah kelihatan? Ulang lagi, Vin. Belum, Vin. Baiklah, sebentar. Apakah sudah kelihatan? Udah. Sudah, Vin. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Adrian dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Pengertian sistem bilangan atau number system adalah suatu cara yang mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu hubungan bilangan dasar dari basis base atau radix yang tertentu dalam hubungannya dengan komputer. Ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu sistem bilangan desimal, decimal number system, basis 10. Yang kedua, sistem bilangan binary, binary number system, basis 2. Yang ketiga, sistem bilangan oktal, octal number system, basis ke-8. Dan yang keempat, sistem bilangan heksadesimal, hexadecimal number system, basis ke-16. Macam-macam sistem bilangan, bilangan binar, bilangan desimal, bilangan oktal, bilangan desimal, heksadesimal. C. Pengertian konversi bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu yang akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. D. Contoh-contoh konversi bilangan. 1. Sistem bilangan binary
Sistem bilangan binar atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol 0 dan 1. Sistem bilangan binar modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital dari sistem binar. Kita dapat mengonversinya ke sistem bilangan atau oktal atau heksadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit atau binary digit. Binary ke oktal. Cara konversinya untuk melakukan konversi binar ke oktal, lakukan bagi setiap 3 digit menjadi sebuah angka oktal dimulai dari paling kanan. Binary heksadesimal. Cara konversinya mirip dengan konversi binar ke oktal, hanya saja pembagiannya kelompok terdiri dari 4 digit binar. Selain itu, untuk nilai 0, 11, 12, 15 diganti dengan huruf A, B, C, sampai F. Binary ke desimal. Cara konversinya untuk melakukan konversi dari bilangan binar atau bilangan berbasis selain 10 ke bilangan berbasis 10. Maka Anda tinggal mengalihkan setiap digit dari bilangan tersebut dengan pangkat 0, 1, 2, dan sebagainya. Dari basis mulai dari yang paling kanan. 2. Sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal atau persepuluhan adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 macam angka dari 0,1 sampai 9. Setelah angka 9, angka berikutnya adalah 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Posisi di angka 9 diganti dengan angka 0,1, 2 sampai 9 lagi, tetapi angka di depannya dinaikkan menjadi 1. Desimal ke oktal. Cara konversinya dengan rumus yang sama seperti binar kita bisa lakukan juga untuk bilangan berbasis 8 oktal. Desimal ke heksadesimal. Cara konversinya seperti hal binar dan oktal, kita menggunakan teknik perhitungan yang sama. Desimal ke binary. Cara konversinya dengan menggunakan rumus perhitungan konversi bilangan desimal ke basis lainnya. Kita bisa lakukan sebagai berikut. Sistem bilangan oktal. Oktal adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8. Simbol yang digunakan pada sistem bilangan ini adalah 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konversi bilangan oktal berasal dari sistem bilangan binar yang dikelompokkan tiap 3 digit binar dari ujung paling kanan LSB atau least significant bit. Oktal ke desimal. Cara konversinya, untuk konversi oktal ke binar, Anda perlu mengalihkan digit dengan pangkat dari bilangan 8. Oktal ke heksadesimal. Untuk perhitungan secara manual, konversi bilangan oktal ke desimal dilakukan dengan mengonversi bilangan oktal ke bilangan basis antara terlebih dahulu. Ada 2 cara yang sering digunakan untuk konversi oktal ke heksadesimal. Cara pertama, konversi dahulu bilangan oktal ke desimal, lalu dari bilangan desimal tersebut dikonversi lagi ke heksadesimal. Cara kedua adalah mengkonversi bilangan oktal ke bilangan binar, lalu dari binar dikonversi lagi menjadi bilangan heksadesimal. Oktal ke binary. Cara konversinya, cara ini merupakan membalikan cara konversi binar ke oktal. Setiap digit oktal akan langsung dikonversi ke binar lalu hasilnya digabungkan. 4. Sistem bilangan heksadesimal. Heksadesimal basis 16, heksa berarti 6, desimal berarti 10. Adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A10, B11, C12, D13, E14, F15. Dan PPT-nya hilang. Oke. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan 2 unsur, yaitu angka dan huruf. Huruf A mewakili angka 10, B mewakili angka 11, dan seterusnya, sampai huruf F mewakili angka 15. Heksadesimal ke desimal. Cara konversinya, untuk konversi heksadesimal ke desimal, lakukan dengan mengalihkan digit bilangan heksa dengan pangkat bilangan 16 dari kanan ke kiri mulai dengan pangkat 0, 1, 2, dan sebagainya.
Heksadesimal ke binary. Contoh konversinya, cara ini merupakan kebalikan cara konversi binar ke heksadesimal. Setiap digit heksadesimal langsung dikonversi ke binar lalu hasilnya dipadukan. Heksadesimal ke oktal, cara konversinya langsung ke contoh. Misal bilangan heksadesimal 4B ke oktal, maka ubah dulu binar dulu lalu konversikan binar ke oktal. Dimohon untuk Aris untuk membuka sesi tanya jawab atau Baiklah, hanya itu hasil bekal kami. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Saya mau bertanya, moderator. Sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Syaputri Maharani dari kelompok 4. Saya akan bertanya ke kelompok 3. Jelaskan konsep sistem bilangan. Coba ulangi satu kali lagi. Jelaskan konsep sistem bilangan. Oke, terima kasih Rani. Ya, sama-sama. Halo moderator, Ya, Raffi. saya Muhammad Arafi dari kelompok 6 ingin bertanya. Ya, dipersilakan. Apa perbedaan oktadesimal dan heksadesimal? Apa perbedaan? Ya, sekian terima kasih. Coba ulangi satu kali lagi. Apa perbedaan oktadesimal dan heksadesimal? Ya, terima kasih Raffi. Selanjutnya, pada lagi pertanyaan dari kelompok lain. Izin bertanya, moderator. Moderator.
Izin bertanya. Ya, kepada Yogi dipersilakan sebutkan nama kelompok. Saya Gilhamdi dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang binary number system. Coba ulangi satu kali lagi. Jelaskan yang Anda ketahui tentang binary number system. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya moderator. Ya, kepada Reki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Maisel Febrialdo dari kelompok 5 yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji kelompok 3. Baiklah, pertanyaan saya yaitu, dalam sistem bilangan komputer, apakah dalam sebuah sistem bilangan, posisi angka atau nilai tempat akan menjadi penentu besaran nilai yang akan diwakilinya? Apakah jelas, moderator? Coba ulangi satu kali lagi, Reki. Dalam sistem komputer, dalam sebuah sistem bilangan, posisi angka atau nilai tempat akan menjadi penentu besarnya nilai yang diwakilinya. Coba teman jelaskan. Sudah sampai, moderator? Ya, sudah Reki, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau tidak ada, kami tutup lagi. Izin moderator, kalau kelompok lain tidak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya itu terkait dari itu konversi bilangan. Itu kan contoh di slide-nya nggak ada itu. Desimal ke biner itu seperti apa? Biner ke desimal seperti apa? Heksadesimal ke biner seperti apa? Silakan tolong dibantu untuk menjelaskannya. Terima kasih. Baik, Pak. Bisa diulangi satu kali lagi pertanyaan apa, Pak? Itu di slide-nya kan ada beberapa apa itu tadi itu konversi bilangan itu. Dari desimal ke biner, desimal ke heksa. Silakan dijelaskan itu contoh dari apanya? Bentuk dari konversinya itu seperti apa?
Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Baiklah, teman-teman, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yogi Ilham dari kelompok 5. Jelaskan yang Anda ketahui tentang binder number system. Sistem bilangan binar atau sistem bilangan berbasis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka yang menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan binar modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Apakah Yogi sudah paham? Baik, sudah paham. Terima kasih, Kevin. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rani Syaputri Maharani, maksud saya dari kelompok 4. Soalnya adalah jelaskan konsep bilangan. Konsep bilangan adalah himpunan benda-benda atau angka yang dapat memberikan sebuah pengertian. Konsep bilangan ini selalu dikaitkan dengan pekerjaan menghubungkan baik benda-benda maupun dengan lambang bilangan. Apakah Rani sudah paham? Siap, paham. Baiklah, terima kasih.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Pertanyaannya, jelaskan apa perbedaan oktadesimal dan heksadesimal. Wih, tunggu bentar teman. Pertanyaannya, apa perbedaan oktadesimal dengan heksadesimal? Yaitu bilangan biner atau binary digit bit adalah bilangan yang terdiri dari 1 dan 0. Bilangan okta terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan bilangan desimal terdiri dari 0 sampai 9. Dan bilangan heksadesimal terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Itulah jawaban dari saya. Apakah Arafi sudah mengerti? Makasih Aris, sudah mengerti. Ya, terima kasih Arafi.
Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen Dian. Pertanyaannya itu, kenapa konversi bilangannya seperti apa? Contohnya juga bagaimana? Baiklah, saya akan menampilkan Oke, baiklah. Sistem bilangan binari oktal itu contohnya seperti ini. Contohnya 101, 102 sama dengan 08. Langkah-langkahnya, pertama bagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 digit binar, 10 dan 110. Kemudian konversi setiap kelompok dengan menggunakan perhitungan konversi binar ke desimal, sehingga didapat 101, 102 sama dengan 268. Untuk binari ke heksadesimal, contohnya 1101012 sama dengan titik-titik 16. Langkah-langkah pertama bagi menjadi kelompok yang terdiri dari 4 digit binar 11 dan 10101. Kemudian konversi setiap kelompok dengan menggunakan perhitungan konversi binar ke desimal, sehingga didapat 1110102 sama dengan 3A16. Binari ke desimalnya, contohnya itu 1101102 sama dengan 10. 1101102 sama dengan 1 kali 25 plus 1 kali 2 4 plus 0 kali 2 3 plus 1 kali 2 2 plus 1 1 kali 2 1 plus 0 kali 2 0. Apaan sih ini makalahnya? Sama dengan 32 plus 16 plus 0 plus 4 plus 2 sama dengan 2242. Sebentar, Pak. Oke, baiklah. Desimal ke oktal. Contohnya menggunakan 3 angka terakhir. Ini saya 708, 70810 sama dengan 8. Langkah-langkah pertama, 78 per 8 sama dengan 88, sisa 4, lalu 88 per 8. Sama dengan 11, sisa 0, terakhir 11 per 8 sama dengan 1, sisa 3. Dengan demikian dari hasil perhitungan didapatkan 7.810 sama dengan 13.048. Bilangan desimal ke heksadesimal, contohnya 1 bagi 1.810 sama dengan 16. Langkah-langkah pertama 18 per 16 sama dengan 1, sisa 2, lalu 1 per 16 sama dengan 0, sisa 1. Dengan demikian dari hasil perhitungan didapatkan 1.810 sama dengan 12.216. Contoh keduanya, saya memakai angka ke-8 dan terakhir dari NIM saya 201314178, 7810 sama dengan 16. Langkah-langkah pertama, 78 per 16 sama dengan 4, sisa 14, ditulis E. Lalu 4 per 16 sama dengan 0, sisa 4. Dengan demikian, dari hasil perhitungan didapatkan 7.810 sama dengan 4E16. Sistem bilangan oktalnya, contohnya
1 kali 21 plus 1 kali 20 sama dengan 1 kali 2 plus 1 kali 1 sama dengan 3. Oktal ke desimal. Memakai angka ke-8 dan terakhir dari NIM saya 2 1 3 1 4 1 708. Angka 8 saya ganti dengan angka 7. 778 sama dengan 10. Langkah-langkahnya untuk menentukan konversi bilangan oktal ke bilangan berbasis 10 desimal dilakukan dengan mengalihkan setiap digit dari bilangan tersebut dengan pangkat 0, 1, 2 dari basis mulai dari yang paling kanan. 778 sama dengan 7 kali 81 plus 7 kali 80 ke kurung 10 sama dengan 56 kali 7 sama dengan 63. Sedangkan untuk oktal ke binari, cara konversinya merupakan kembalikan cara konversi bilangan oktal. Langkah-langkahnya, pertama hitung 78. Maaf, saya salah. Maksudnya contoh saya memakai angka 8 dan terakhir dari NIM saya 2013141 angka 8 saya ganti dengan angka 7.V778 sama dengan 2. Langkah-langkah pertama, hitung 78 sama dengan 1112, lalu hitung 78 sama dengan 1112 sehingga didapat 778 1 1 1 1 2 3 4 5 berarti 1.100.000 satunya berapa? 1 2 3 4 5 11.112. Heksadesimal ke desimal. Contohnya C516 sama dengan 8. Langkah-langkah B716 sama dengan 11 kali 161 plus 7 kali 160 kurung 10 sama dengan 176 plus 7 sama dengan 183. Heksadesimal ke binari. Langkah-langkah contohnya B716 sama dengan 2. Langkah-langkahnya pertama-tama hitung B16 sama dengan 10.112. F16 sama dengan 1110 sama dengan 2112. Cara konversinya dari desimal ke binar. Lalu hitung 716 01112 harus selalu dalam 4 digit binar. Bila nilai hasil konversi tidak mencapai 4 digit binar, maka tambahkan angka 0 di depan sehingga menjadi 4 digit binar. Kemudian didapat F516 sama dengan 101 101 1112. Heksadesimal ke oktal. Contohnya itu bilangan heksadesimal 4B ke oktal. Maka ubah dulu ke binar, lalu konversikan binar ke oktal. Perhatikan, 4 heksa sama dengan 100 binar plus 1 oktal. B heksa sama dengan 11 desimal sama dengan 1011 binar sama dengan 001 dan 011 sama dengan 1 oktal dan 3 oktal. Jadi bilangan oktalnya adalah 113. Baiklah, saya kembalikan. Apakah dosen Dian sudah paham? Baik, terima kasih penjelasannya, Kevin. Yang ditampilkan tadi coba ditampilkan lagi. Karena ada Baiklah, yang ganjil menurut saya. Dan saya juga masih kurang paham. di bagian mana, Pak? Dari pertama kali menjelaskan. Itu di mana tadi? Ada bilangan Di binar. sini, binari ke oktal. Pokoknya di awal tadi. Ini paling awal. Binari ke Ini oktal. yang awal ya. Oke. Ya, stop ke sana dulu. Itu kan ada cara konversi ya. Yang di contohnya itu kan ada
Di contoh itu kan ada bilangannya itu 1. Itu cara bacanya gimana itu yang di contoh itu? Sepuluh juta 1.102. Seperti itu, Kevin. Iya, Pak. Itu gimana ya? Itu bilangan desimal atau bilangan biner itu? Kenapa sampai 10 juta itu? Mohon maaf, Pak. Makalahnya bukan dibuat saya, Pak. Jadi saya juga kurang paham, Pak, cara ngebacanya ini, Pak. Ini kan udah jelas ini kan binari ke oktal. Jadi kan kita mengkonversi bilangan biner ke oktal gitu. Cuma yang saya herankan kenapa bacanya jadi 10 juta gitu. Atau jadi berapa ini? Padahal kan pada topik sistem bilangan juga saya sudah menjelaskan itu cara baca bilangan biner bagaimana gitu. Itu yang angka 2 di belakang itu maksudnya apa itu, Kevin? Apa, Pak? Itu kan ada angka 2 itu di belakangnya. Itu maksudnya apa? Terus sebelum tanda tanya itu ada angka 8 maksudnya bagaimana juga gitu. Angka 8 yang di dekat sama dengan ini, Pak. Yang ada titik 8 tanya-tanya itu 8 itu clue, Pak, sebelum pemberitahuan langkah-langkahnya untuk jawaban lengkapnya. Bagaimana? Ini kan di contoh ini kan ada angka 8 habis itu tanya-tanya. Itu clue, Pak, untuk menjawab pertanyaan dari 10.102 ini. Jadi 268 jawabannya. 8 ini adalah clue gitu, Pak. Hilang ya. Maksudnya keluar apa ini? Mungkin kayak yang kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Yang anggota kelompok lainnya silakan bantu jawab. Ini angka 8 sama angka 2 ini maksudnya apa gitu. Kemudian apakah cara membaca bilangan biner itu seperti itu atau bagaimana? Silakan. Yang kelompok lain? Kelompok lain. Maksudnya anggota kelompok. Kalau tidak ada yang mau jawab, saya skip aja kelompoknya lagi. Itu anggota kelompoknya ada siapa tadi? Selain Kevin, siapa Kevin? Aris sama Siti. Siti enggak masuk, Pak, yang membuat makalahnya. Nggak masuk? Enggak, Pak. Jadi saya nggak bisa nanya. Siapa namanya? Siti Ayu Latifah, Pak. Siti Ayu Latifah. Siti Ayu Latifah. Nanti disampaikan saja sama Sitinya untuk pertemuan selanjutnya nggak usah masuk saja lagi. Mohon maaf, boleh bantu menjawab, Pak? Ya. Silakan Yogi. Itu cara membaca bilangan biner itu dimulai dari angka yang paling kanan, Pak, ke kiri gitu. Ya. Iya, Pak. Jadi si Kevin tuh kan dibacanya kan dari kiri ke kanan gitu, Pak.
Kalau yang benar itu dari kanan ke kiri gitu, Pak. Ya, cara bacanya bagaimana, Yogi? Bisa dibacakan? Ya, angka tadi, Pak, nggak kelihatan, Pak. Bisa ditampilkan, Kevin? Sudah tampil? Hitam di sini, Pak. Coba di apa lagi, Kevin? Saya Coba coba diulang screenshot. lagi, Kevin. Sudah saya ulang nih Ya, sestranya. Apakah sudah kelihatan? sudah. Belum. Kalau di saya udah nih. Yogi, saya coba Belum, screenshot. Pak. Tuh saya kirim ke grup itu, Pak. Hitam semua, Pak. Bentar. Mungkin sinyalnya Yogi. Di grup itu. Iya, Pak. Grup itu, Pak. Yang binari ke oktal contoh yang ini, Pak. 201101 itu, Pak. Iya. Cara bacanya itu bagaimana? 201101 gitu, Pak. Duanya tetap dibaca. Duanya mungkin bentar, Pak. Saya lupa lagi, Pak. Bukannya duanya itu harusnya pangkat 2 gitu, Pak. Masih belum tepat. Ada yang bisa bantu jauh lagi? 2 tuh menandakan sistem bilangan binari, Pak. Kalau yang 8 tuh menandakan oktal, Pak. Iya, betul. Itu yang jawab siapa itu? Yang jawab tadi siapa? Restu, Pak. Restu ya. Jadi yang angka 2 itu menandakan bilangan itu dalam bentuk desimal dan angka 8 itu dalam bentuk oktal. Jadi pembacaannya itu ya cara membacanya lagi. Mungkin Restu bisa jawab cara membacanya gimana? Kalau nggak ada yang bisa bantu jawab, nggak ada ya? Izin, Pak. Ya, Baca contoh apanya kan, Pak? Angkanya kan, Pak? iya. 11, 3 kali satunya, Pak, baru 00. Yang mana itu? Ini yang Yang contohnya. Iya, Pak. Iya, yang contoh binari ke oktal ini. 1,9.
Oke, saya ini aja. Jadi yang contohnya ini bacanya itu 10 110, yang dua nggak termasuk karena dua itu dalam bentuk simbol itu. Yang menentukan bilangan itu bilangan biner. Kemudian untuk kelompok penyaji yang saya tanyakan lagi ini di bawah itu sehingga didapatkan sama dengan 268. Ini kenapa bisa dapat 268? Tidak ada yang bisa bantu jawab? Oke, kalau nggak ada, yang moderator tadi siapa? Aris, Pak. Yang pertanyaan teman-teman yang lain udah terjawab semua? Udah, Pak. Sudah ya, silakan ditutup aja. Bukannya masih ada satu lagi dari Reiki, Aris? Ya, masih ada dari Reiki, Pak. Ya, silakan dijawab yang dari Reiki. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Reiki. Pertanyaannya, dalam sistem bilangan komputer, apakah ada Tunggu bentar, Pak. Ya. Pertanyaannya, dalam sistem bilangan komputer, apakah dalam sebuah sistem bilangan komputer berdasarkan posisi angka atau nilai tempat? Jawabannya, dikarenakan berkaitan dengan sistem bilangan desimal, maka angka 4521 menggunakan basis redik 10. Kita dapat menuliskan sebagai dan menghitung nilai valuasi sebuah angka dengan cara menggalikan dengan basis rediknya. Misalnya sistem bilangan desimal menggunakan basis 10. Maka jika dipangkatkan mulai dari 0, maka kita sudah mendapatkan sebuah nilai berdasarkan position value. Dengan demikian kita mengetahui bahwa besarnya nilai dari angka 4521 dapat diketahui dari
position value, nilai tempat berdasarkan basis angkanya. Sekian jawaban dari saya. Apakah Reki sudah memahaminya? Terima kasih moderator. Saya merasa maksudnya saya kurang paham. Pertanyaan saya itu, dalam sebuah sistem bilangan, apakah posisi angka atau nilai tempat akan menjadi penentu besarnya nilai yang diwakilinya? Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan. Maaf Pak, bantu jawab pertanyaan Bapak tadi Pak, yang dapat 268 di mana? Tunggu dulu. Baik, saya akan menambahkan lagi jawaban Reki. Posisi angka paling kanan dilihat dari depan. Bernilai paling kecil satuan dan posisi paling kiri dilihat dari depan bernilai paling besar. Untuk memahami sistem bilangan komputer dengan basis yang berbeda, kita harus meminta bantuan dari desimal. Karena sistem desimal adalah sistem yang paling besar. Sekian jawaban dari saya. Apakah Reki sudah memahaminya? Atau ada tambahan jawaban dari teman-teman? Izin menambahkan sedikit jawaban moderator. Ya, silakan kepada Yogi. Pertanyaan Reiki tadi yaitu dalam sebuah sistem bilangan, posisi angka atau nilai tempat akan menjadi penentu apakah posisi angka atau nilai tempat akan menjadi penentu besarnya nilai yang diwakilkannya. Jawabannya yaitu benar. Dalam sebuah sistem bilangan, posisi angka atau nilai tempat akan menjadi penentu besarnya nilai yang diwakilkannya. Sekian moderator. Ya, terima kasih atas tambahan dari Yogi. Apakah Reki sudah memahaminya? Terima kasih atas jawaban moderator dan tambahan dari Saudara Yogi. Saya sudah paham. Sekian terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Reki. Maaf moderator mau menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Oh, ya dipersilakan. Jadi kenapa 101102 dapatnya 268? Karena sesuai rumus itu tuh menggunakan perhitungan konversi biner ke desimal. Jadi sesuai rumus 2 itu 10, sedangkan 6 110. Jadi 8 tuh di mana dapatnya? Karena sesuai bit itu berjumlah 8. Makanya dapatnya 268. Udah itu aja moderator. Ya, terima kasih atas tambahan jawabannya Reni.
Bagaimana Pak Dian? Apa Bapak sudah paham? Bagaimana? Ini Pak, tadi kan Bapak nanya, kenapa dapatnya 268? Ya. Karena menggunakan perhitungan konversi biner ke desimal, Pak. Jadi cara- sesuai rumus, Ya. Terus? jadi sesuai rumus 2 itu dapatnya 10, sedangkan 6 tuh 110. Jadi 8 tuh bilangan biner disebut bit, di mana 1 bit itu berjumlah 8 bit, Pak. Berarti dua maksudnya dua itu gimana tadi? Kalau desimal ke biner itu kalau sesuai rumus 2 itu sama dengan 10, Pak. 10. Iya, Pak. Terus? Sedangkan 6 ke biner, sedangkan desimal ke biner 6 itu 110. Itu 10. Iya, Pak. Sedangkan 8 kan udah tertulis di contoh, Pak. Titik-titik 8 tanda tanya. Oh gitu ya. Oke. Oke. Lanjut ke yang ini, yang binary ke eksa. Itu kenapa dapatnya 3 itu 3A kan? 3A 16 atau 3A itu? Iya, Pak. 3A16. Ini yang jawab siapa ini? Saya Putri, Pak. Saya Putri. Ya kalau Saya Putri bisa bantu jawab itu 3A. Kenapa 3A dapatnya? Geser ya. Dalam. Enggak, Iko sih ganti baju. Ya kalau terus.
Oke, kalau tidak ada yang bisa jawab, silakan yang moderator silakan ditutup saja. Baik, Pak. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dulu diskusi kita. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih pada kelompok penyaji kelompok 3. Sebelum saya bahas kelompok 3, saya kembali dulu ke kelompok 5. Ini makalahnya tolong diperbaiki di sini untuk bab 1, bab 2-nya tidak ada. Nah, ini